Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir Masjid Darut Taqwa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini insya Allah kita menunaikan sholat tarawih penutup insya Allah malam yang ke-30 genap 30 karena Ramadan terkadang kita melaksanakan 29 terkadang 30. Untuk bulan ini, untuk tahun ini Ramadan genap 30. Alhamdulillah, tentunya kita mohon kepada Allah semoga puasa yang 29 hari kita jalani diterima oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimahullah, berkaitan dengan akhirnya bulan Ramadan ini beberapa hadis Nabi meriwayatkan. Yang pertama kaitannya dengan akhir Ramadan ini para jamaah, bahwa Rasulullah bersabda, Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri qahrul lis-shaim minal lagwi wal rafas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, mewajibkan untuk zakat fitrah. Kenapa? Zakat fitrah adalah qahrul lis-shaim, sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa. Kenapa harus zakat fitrah? Sebagai penyuci bagi orang puasa, minal lagwi wal rafas, dari senda buruk. Artinya puasa yang kita jalani bisa jadi ada hal yang kita berarti sesuatu yang tidak baik. Wal rafas, dan kata-kata keji. Nah, ini untuk mengganti, melengkapi dari puasa yang tidak lengkap yang sempurna karena hal-hal tersebut, maka bisa kita sempurnakan dengan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini juga waqaf lil masakin, sebagai pemberi makan untuk orang miskin, ya, untuk orang miskin. Jadi ini yang kaitannya yang pertama adalah zakat fitrah jangan sampai lupa, ya. Bahkan dalam keterangan yang lain, orang yang puasa tapi tidak zakat fitrah ini amal puasanya masih menggantung. Jadi ini katakanlah sudah wajib, monggo jangan sampai ditinggal. Bahkan seorang kepala keluarga atau kepala atau pimpinan ini wajib baginya untuk menjaga fitrah putra-putranya, pembantunya dan lain sebagainya. Ini. Dan bahkan bagi yang baru lahir Ramadan pun harus dijaga fitrahkan. Untuk itu panitia takmir Masjid Darut Taqwa insyaallah juga memberikan kemudahan kepada jemaah semua yang ingin zakat, mohon dipersilakan. Kalau berupa uang 50.000, ya. Kalau beras dan paketan jadi 3 kilo. Itu yang kaitannya hadis Nabi yang berkaitan dengan akhir daripada malam Ramadan. Hadis yang kedua para jamaah yang saya sampaikan, bahwa di akhir Ramadan ini ternyata idza kana akhir lailah min Ramadan bakat as-samawat wal ardh wal malaikah musibah umat Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah terang hadis dalam kitab Judul Nasir para jamaah, ketika di akhir malam Ramadan, para makhluk-makhluk di langit, wal ardh dan di bumi, wal malaikah dan para malaikat, mereka menangis para jamaah di akhir malam Ramadan, yang malam ini berarti.
Mereka menangis karena musibah umat Sayyidina Muhammad, musibah bagi umat Muhammad. Kila ayu musibah. Ditanya Nabi Muhammad, kenapa itu jadi musibah wahai Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dhahab Ramadan yang da'awat fihi mustajabah wa sadaqah maqbulah. Ramadan yang kalian doa-doa mustajab sangat-sangat diterima, sedekah-sedekah sangat diterima, bala azab ditolak, dikesampingkan dulu, segera pergi. Makhluk langit, makhluk di bumi dalam menangis karena bulan-bulan barokah, bulan maghfirah akan segera berlalu. Ini yang mereka tangisi para jamaah. Sehingga dalam keterangan lain diartikan kenapa Ramadan berakhir kok disebut musibah. Nabi Muhammad mengkhawatirkan nanti umat saya kembali dengan kesibukannya semula. Mereka ibadah kalau ingat, kalau tidak asal-asalan. Nah, inilah sehingga dikhawatirkan umat Nabi Muhammad lebih banyak lalainya daripada ingat Allahnya. Untuk itu para jemaah, di akhir malam Ramadan ini kita semua diakui maupun tidak, panjenengan semua tentunya ibadah yang panjenengan lakukan dalam Ramadan ini tentunya lebih banyak daripada sebelum Ramadan. Baik itu sholat sunnahnya, sedekahnya, baca Qur'annya, kita akui insya Allah banyak. Untuk itu ketika Ramadan ini berlalu, moga kita akan bareng-bareng saling mengingatkan, karena semua orang itu saling mengingatkan. Kita di akhir Ramadan juga harus tetap istiqomah. Dalam sebuah perkataan dikatakan kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kamu jiwa-jiwa yang robbani, jiwa-jiwa yang senantiasa mengabdi, ubud kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jangan sanggup rajinnya di bulan Ramadan saja, tapi setelah Ramadan ya kalau ingat Allah sholat, kalau enggak, ini berarti tidak istiqomah. Allah mengingatkan kita para jamaah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemput. Ibadah tidak ada kata berhenti. Ramadan berakhir, amal ibadah jangan sampai berakhir. Ramadan silahkan berlalu, tapi amal ibadah tetap kita lakukan, tetap kita laksanakan dengan semangat. Memang kita akui para jamaah, kadang iman kita ini naik, kadang turun. Tetapi Ramadan yang telah kita jalani, pondok Ramadan selama 3 minggu yang kita lalui, paling tidak harus menghasilkan. Yang pertama tadi kita istiqomahkan setelah Ramadan, yang kedua harus membawa efek kepada diri kita para jemaah. Jangan sampai Ramadan yang telah kita jalani ini tidak efek pada diri kita para jemaah. Panjenengan masih ingat sebuah hadis Nabi bahwa ada di zaman Nabi ada seorang sahabat datang menemui Nabi. Ya Nabi, aku punya tetangga, dia itu rajin sholat ya Nabi. Kalau malam tahajud sholatnya luar biasa, ngajinya luar biasa. Kalau siang buat puasa ya Nabi. Tetapi ya Nabi, yuk dia itu menyakiti tetangga ya Nabi. Lisannya, ucapannya menyakiti tetangga, perbuatannya mendolimi, menyakiti kanan kirinya wahai Nabi. Apa jawaban Nabi? Wahya fitnah. Wahya ini menunjukkan dia objek yang kembali ke wanita, berarti paling banyak perempuan. Mohon maaf ya perempuan. Tetapi ini secara umum hadis ini menunjukkan wanita itu termasuk penghuni neraka. Nah ini yang kita takuti para jamaah. Kita ini seakan-akan kesalahan individu, kesalahan ritual. Maksudnya hubungan kita dengan Allah sudah bagus, sudah kita
pembersihan dosa, pembersihan jiwa sudah dalam bulan Ramadan ini, sehingga efek jiwanya menjadi yang baik. Ketika hati kita sudah baik, hubungan dengan Allah, vertikal sudah baik dengan Allah, sehingga horizontalnya harus juga baik. Kalau sama orang baik, sehingga kita sesama kanan kiri harus baik. Ojo sampai dicap wong iku salate bodoh, koyo soleh, tapi kalau wong luar biasa adanya, ini jangan sampai punya sebutan seperti itu. Koyo soleh, koyo khusyuk, tapi kalau wong elek, ini yang kita hindari para jemaah. Berarti ibadahnya tidak membawa hasil. Jangan sampai para jemaah kita semua ini termasuk orang yang merugi di akhirat. Dalam sebuah hadis yang sangat populer sering kita dengar, siapakah yang bangkrut itu? Wahai para sahabat, Nabi bertanya kepada sahabat. Ada salah satu sahabat yang menjawab, ya Rasul, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan habis modalnya. Tapi apa kata Nabi? Bukan orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang membawa pahala sholat, membawa pahala haji, membawa pahala sedekah, membawa pahala-pahala yang luar biasa, tetapi qadhafa wa syatama, dia mencaci maki orang lain, dia menuduh orang lain, dia mengalir-jarahkan orang lain, dia menyakiti, mendolimi orang, tersakiti orang lain. Maka orang yang seperti ini dikatakan dalam hadis Sahih Muslim itu orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut para jemaah? Amal kebaikan ini akan dibuat nyaur atas kedolimannya, kejelekan ke orang lain ini menjadi hutang. Orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang sakiti, kelak dia akan menuntut dia, akan kesimpulan ini. Sehingga ketika dia habis amal baiknya, karena amal baiknya diberikan kepada orang-orang yang terzalimi tadi. Ketika amal baiknya habis, kejelekan orang-orang yang terzalimi tadi ditimpakan kepadanya, dan dia akan diseret ke neraka para jemaah. Maka tentunya kita tidak ingin seperti ini. Kita tidak ingin disebut orang rajin ibadah kita, tetapi elek agama orang lain. Jangan sampai. Seharusnya kita seimbang. Ibadah kita kepada Allah baik, kanan kiri kita juga harus baik para jemaah. Itulah para jemaah. Sekali lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada semua jemaah, mari Ramadan ini adalah bulan maghfirah. Semoga kita dapat ampunan sehingga kita menjadi orang yang bersih seperti bayi yang baru lahir. Ketika dosa kita dibersihkan Allah, maka kita pasti ada jiwa-jiwa yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah, Ramadan benar-benar menjadi pengguguran dosa kita. Amin Allahumma. Yang terakhir para jemaah, selaku mewakili takmir Masjid Darut Taqwa, apabila selama Ramadan ini ada hal-hal yang dikira kurang sempurna, baik penyelenggaraan sholat tarawih dan lain sebagainya dikira kurang di hati para jemaah, kiranya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan tahun depan pelaksanaan ibadah Ramadan menjadi lebih baik dan kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.